Lulus itu saya sempat bilang sama orang tua sih. Saya bilang, "Pak, Mah, boleh nggak saya istirahat sekolah dulu?" Istirahat sekolah cuman bisa Albert Fakdawer yang bisa minta ke orang tua. Istirahat sekolah. Karena buat saya yakin sih bahwa Papua tuh justru untuk musik sangat-sangat berpotensi besar untuk berkembang. Momen emas secara personal ya. Personal. Kalau personal sebenarnya PON kemarin sih. Puse kokondao Yarabe sorendoreri Uflenson bani nema baki pasen Apuse kokondao Yarabe sorendoreri uflenson bani nema baki pasen hara fabie aswara kwa ara fabie suara kwa ku serai ku saserai rai ku serai ku saserai rai minambio mikimye pisore pesa sore minambio mikimye piesa sore. Berikan tepuk tangan yang meriah Albert Fakdawer. Luar biasa kakak, apa kabar? Baik, sehat. Yes, selamat datang kembali semuanya sobat negeriku dan juga kakak Albert. Selamat datang di Torang Bacarita. Selalu ada cerita dari Papua. Bersama saya Yuliana Panataba dan tamu spesial saya hari ini ada Albert Fakdawer. Kakak Albert. Halo semuanya. Halo kedua kali ya. Iya betul. Kalau kita lihat, boleh taruh gitarnya dulu kakak, okay. Silahkan. Permios. Monggo, boleh. Jadi kalau kita lihat kakak Albert itu ingatnya adalah kenapa gitu ya? Kenapa yang teringat itu adalah Denias? Kenapa begitu ya? Iya, mungkin karena sudah semacam jadi identitas ya. Iya kak. Jadi ya, semua orang pasti kalau lihat saya, oh ini kakak Denias. Iya, tapi itu tidak panggil. Enggak sih, maksudnya ya itu kan bagian dari saya punya sejarah kehidupan, maksudnya setiap jenjang karir yang saya lewati, jadi ya nggak apa-apa. Itu kan artinya orang-orang appreciate dengan apa yang saya udah lakukan waktu itu. Wow, gitu. Iya. Tapi memang kalau tidak ada, tapi ini yang perspektif yang salah. Jadi mereka tuh pikirnya kakak itu film dulu begitu, makanya mengenalnya sebagai Denias. Padahal kakak tuh dari Avi dulu toh. Dulunya Avi tahun 2004 ya, dari dia tahun 2004. Jadi waktu itu memulai karir secara nasional justru sebagai seorang penyanyi.
begitu di tahun 2004 gitu. And then tiba-tiba ditawarin diminta untuk bermain film di film Denias Tahun 2006. tahun 2006. Ya. Nah gitu, jadi memang kita dulu itu kakak Albert adalah kiblat seluruh mama-mama Papua. Setelah lihat kakak Untuk gitu. merekomendasikan anak-anaknya pergi ke itu ya. Iya. Semua acara perlombaan yang ada waktu itu. Jadi dulu saya ingat sama mama dulu tuh bilang gini, kau harus menyanyi di Mamma Mia, nanti mama temani. Karena lihat itu kakak Albert di televisi. Aduh, paling nyanyi. lucu sekali. Tapi itu ya dulu. Jadi memang kakak Albert dari nyanyi dulu, kemudian masuk ke dunia film di tahun 2006, baru sampai sekarang akhirnya kegiatannya berarti selain nyanyi apa nih kak? Selain bernyanyi, kegiatannya produksi sih. Maksudnya ada studio, terus lebih ke dunia balik di belakang layar, produce musik, bikin aransemen, bikin begitu ya. Tetap jalurnya di musik sih, gitu. Tetap jalurnya di musik gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah gue musik saja begitu? Mungkin karena sebenarnya emang justru sebelum tahun 2004 itu sudah berkarirnya. Waktu itu kan biasa kan kita kan anak-anak kecil pasti kita bapak suruh kita pergi ke di gereja-gereja, terus nyanyi di gereja. Justru emang mulanya justru berkarirnya di musik karena bapak dengan mama juga awalnya memang penyanyi kan. Bapak dulu kan salah satu ya awal-awal lah gitu penyanyi di band tahun 70-an waktu itu dari Papua. Terus abis itu ya mungkin darah musik itu yang memang mengalir ke saya dan saudara-saudara yang lain, kakak-kakak dan adik-adik yang lain. Iya, for your information, jadi seluruh keluarganya kakak Albert itu memang semuanya suara bagus, semuanya menyanyi. Termasuk ini ya yang baru pendatang baru di dunia tarik suara si Marta. Marta betul ya. Marta yang bisa dibilang mengikuti jejak saya dan almarhum papa itu jadi seorang penyanyi begitu. Tapi memang luar biasa sih, ini jadi salah satu contoh keluarga yang masa datang gitu. Termasuk saya nih, besok kamu semua harus menyanyi. Kak, tapi boleh diceritakan sebenarnya awalnya tuh kan tadi kakak cerita kalau bapak dan mama itu memang seorang penyanyi gitu kan. Sosok yang selalu mensupport orang tua. Justru orang tua lebih mensupport untuk berkesenian. Maksudnya ya bernyanyi. Dan waktu tahun 2006 itu juga bermain film. Itu justru orang tua yang support gitu. Justru kan kalau orang-orang mungkin orang tua yang lain kan jangan sampai kegiatan yang lain mengganggu sekolah toh. Apalagi kalau ini orang tua Papua. Kalau orang tua Papua bilang jangan sampai kegiatan sekolah mengganggu. Karena memang orang tua iya, saya betul kan. Jadi sang bapak tuh selalu bilang gini, pokoknya aku tak boleh apapun, kau harus kerja jadi PNS. Iya, maksudnya orang tua bapak kayak begitu kan. Iya. Tapi kakak boleh ceritakan sedikit, berarti bapak dan mama nih selalu mensupport. Boleh sosok bapak seperti apa? Kalau saya punya bapak, by the way sudah almarhum tahun 2019. Kalau bapak dengan mama tuh tipe yang memang selalu membangun segala sesuatunya dari rumah. Jadi maksudnya gini, kenapa sampai akhirnya kita keluarga jadi bisa bernyanyi karena semua tuh dibangun di dalam rumah gitu. Jadi setiap kali kita malam mau tidur selalu kita berdoa, terus habis itu ya kita sebelum berdoa kita nyanyi dulu terus habis itu pertama-tama kayak macam bapak pecah suara 3 baru mama kan suara 1. Nah terus habis itu jadi habit, terus tiba-tiba ya jadi kultur. Tiba-tiba ya maksudnya kayak bapak satu kali gitu mereka bilang Albert pecah suara, ini pecah suara. Jadi kayak justru dibangunnya dengan budaya di dalam rumah gitu, sehingga akhirnya akhirnya kayak lahir passion untuk bermusik justru di dalam rumah. Dan itu karena bapak dengan mama yang biasakan itu. Gitu. Sweet banget, berarti ini hubungan antara orang tua dan anak tuh bener-bener
sangat Dekat. sangat Iya. dekat, dan ternyata kedekatan itu berdampak gitu. Yes, berdampak sampai akhirnya buat saya jadikan pilihan dalam karir gitu. Akhirnya saya membuat keputusan untuk berkarir dalam bidang musik gitu. Karena Wow. passion yang terbangun itu dari sejak kecil gitu. Gitu ya, jadi calon keluarga. Ayo mulai dilihat lagi apakah tapi tidak semua keluarga di Papua seperti begitu toh kakak, dan bersyukurnya kakak terlahir dengan gift itu, orang tua yang support. Ya. Sementara kita punya culture di Papua kan kakak tahu toh. Aduh, tahu ya. Jangan. Mau singgung jadi. Jangan, nanti dong sama sobatku begitu. Sobatku. Nah, Kak, tapi kan dari tahun 2004 kemudian 2006 di situ kan ada gap waktu sekian. Jadi begini, maksudnya kita tuh, bahkan saya pribadi cukup apa ya, kalau tahun 2006 ke sini Kakak Albert di mana gitu. Kira-kira sepanjang waktu itu kakak mempersiapkan diri kah untuk apa begitu, atau mestinya jadi kemana kakak? Dari tahun 2006 sampai sekarang. Sebenarnya tetap berkegiatan. Waktu 2006 itu kan saya sebenarnya melanjutkan aktivitas saya sebagai seorang siswa ya. 2006 itu kan saya masih SMP kan? Gitu. Jadi Iya. SMP di mana orang-orang masih belajar ya, saya udah kerja, sudah berkarir dan lain sebagainya. Dan ya mungkin karena saya udah mulai duluan di tahun itu. Tapi selesai dari situ ya tetap menjalankan seperti anak normal biasa, jadi siswa SMP, SMA. Habis itu lulus itu saya sempat bilang sama orang tua sih, saya bilang, Pak, Mah, boleh nggak saya istirahat sekolah dulu? Istirahat sekolah cuman bisa Albert Fakdaber yang bisa minta ke orang tua. Istirahat sekolah. Karena Coy. waktu itu kan saya lulus 2011 kalau nggak salah ya. Yo, ketahuan. Abis itu saya bilang gitu, boleh nggak? Udah capek dari SD sampai SMA, boleh nggak abis itu saya bermusik gitu. Jadi emang 2011 tuh saya ngeband, saya nyanyi di kafe, nyanyi gitu-gitu semuanya. Dan Gitu. itu merantau. Waktu itu papa mama masih di sini, Oh, masih di I sini. see. Mereka keluarga memutuskan pindah balik lagi ke Papua itu tahun 2015. Gitu. Baru 2015 sampai 2022 ini saya sendiri di Jakarta gitu. Jadi I memang see. sebenarnya sudah lahir dan besar di sini. Oh begitu. Gitu. Iya betul. Gak apa-apa, semua baik adanya toh. Betul. Kak, tapi kalau kita sebagai orang yang melihat kakak gitu, kita taunya saja masa gemilangnya kakak tuh di tahun 2004 dan 2006. Tapi kalau kakak secara pribadi, momen emas apa yang menurut kakak kira-kira apa nih? Momen emasnya kapan gitu? Kalau momen emas secara personal ya. Personal. Kalau personal sebenarnya PON kemarin sih. PON di Papua, PON ke-20 di Papua. Karena itu punya cerita personal buat saya sendiri gitu. Jadi tahun 2017 sebelum saya punya bapak meninggal, itu 2 tahun ya sebelum saya bapak meninggal, saya bapak bilang begini, Bet, ayo kita pokoknya berdoa gimana caranya supaya kok bisa nyanyi di PON gitu. Bapak berdoa. Iya, terus saya bilang gini, Pak, kalau memang saya bisa nyanyi di PON ya pasti saya nyanyi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak bisa, kita harus berdoa gimana cara, karena PON itu kalau kau mau ulang lagi di Papua itu bisa ratusan tahun, dan benar iya toh, jadi kan benar toh, maksudnya 100 kayaknya sekitar 130-an. Karena kan dia Balik lagi ke Papua tuh sekitar balik tahun lagi itu. ke Papua tuh ya kemungkinan saya nggak ada. Iya kan? Iya benar, seratusan tahun Iya, gitu kan. iya, nggak Kalau ada orang dulu kayaknya. mungkin masih masuk akal karena Iya. kan umurnya jauh. Iya, orang dulu emang ada PON. Nggak ada. Ya udah ya. Nggak, tapi maksudnya adalah ternyata saya baru bisa lihat sudut pandang itu sekarang gitu, bahwa kenapa dia paksa saya untuk gimana caranya kita berdoa deh, gimana bisa PON gitu. Dan ternyata 2019 orang yang doain saya untuk ada di PON nggak ada, dan dia nggak lihat saya ada di PON
Nggak apa-apa, tapi Bapak melihat dari atas. Itu tahun 2000 kan 2020 kita pandemi nih. Ya toh ditunda. Jadinya 2021. Bulan apa tuh? Saya lupa PON. And then November. Iya, pertengahan awal tahun 2021 baru saya dikontak sama IO dari PON untuk nyanyi, untuk mengisi acara di PON. Jadi saya bilang ya bisa dibilang itu saya menangis dalam hati ya, kayak gile pap, lu doain buat gue tapi lu nggak ada nih gitu. Jadi kayak aduh, tapi ya maksudnya itu pentingnya bahwa menghargai hak jerih payah seorang orang tua tuh dengan yang ya ternyata gini, orang tua tuh punya doa, punya sesuatu yang mau diturunkan untuk anak-anak, dan udah saatnya dan sudah seharusnya anak-anak tuh punya apresiasi yang tinggi terhadap orang tua. Betul. Gitu. Tapi Kak, selain daripada doa orang tua gitu, tapi itu kan doa orang tua itu salah satu suplemennya gitu. Tapi Suplemen. kalau iya suplemen kan, kita bisa bilang suplemen. Ya. Tapi kalau dari diri sendiri gitu, gimana sih Kakak bisa akhirnya tough begitu, tough untuk mengejar Kakak punya mimpi-mimpi, kemudian mempertahankan itu kan orang bisa nih dapetin, tapi untuk mempertahankan itu tidak mudah, terutama kita orang-orang, maksudnya Betul. orang Papua tuh memang harus belajar lagi. Saya juga pribadi seperti begitu, maksudnya harus belajar lagi untuk lebih tekun, taat gitu. Oke, berarti kan ada tujuan ya. Maksudnya untuk kita bisa tetap stay dalam karir kita toh, apa yang kita mau kejar gitu kan maksudnya. Sebenarnya kenapa pentingnya buat saya pribadi, kenapa pentingnya imajinasi atau mimpi yang mesti kita punya di masing-masing kita. Gitu, karena mimpi itu sebenarnya sebuah kenyataan yang nantinya akan terlihat kok. Gitu. Tapi yang jadi tantangannya adalah seberapa eagernya kita untuk mempertahankan mimpi itu. Kan itu yang paling yang paling jadi tantangan yang terbesar, karena lawannya adalah realita. Betul, kayak macam misalnya kita sudah sampai di sini gagal, aduh udah gue capek, males sekali untuk ini lagi. Ketika kita udah kerja mati-matian nih, bikin yang terbaik, gitu. Terus ternyata tidak dilihat orang gitu, atau mungkin kurang memuaskan, tidak sesuai ekspektasi, dan maksudnya malah nggak dapat notifikasi dari orang-orang, feedback dari orang-orang. Pertanyaannya gini, sudut pandangnya kemana gitu? Maksudnya apakah mau cuma dilihat orang atau memang lebih dari itu? Karena kalau misalnya konteksnya kita persempit lagi, kayak misalnya kita bicara sebuah karya, karena saya musisi mungkin ya, saya musisi dan tugas saya adalah membuat karya yang bisa berdampak buat kehidupan seseorang. Gitu. Jadi ya saya nggak bisa lihat karya itu sekarang, gitu. Karena karya buat saya itu benih. Ketika benih itu ditabur, ya kita nggak bisa dong besok abis itu dia udah jadi, nggak bisa. Proses. Belum lagi kalau misalnya ada tantangan-tantangan, halangan-halangan, hama misalnya. Betul. Maksudnya kan kita ibaratkan tumbuhan nih. Betul. Kan? Dan gini, mungkin saya cerita sedikit, bicara tentang proses dan bicara tentang hasil bahwa karya itu adalah sebuah benih. Jadi tahun 2000 berapa ya, 16 atau 17 antara itulah. Tiba-tiba waktu itu lagi nyanyi di satu acara, terus tiba-tiba ada anak-anak orang, kayaknya saya nggak tahu, orang timur, antara orang NTT atau orang Ambon atau Papua, saya lupa. Dia datang ke saya, terus dia bilang, "Kakak, terima kasih banyak untuk itu film Denias." Gitu. Loh, kenapa terima kasihnya ke saya? Ya karena film itu yang bikin saya akhirnya berkeputusan untuk menjadi seorang guru. Wow. Kita pernah menyangka gitu bisa seberdampak gitu. Ternyata gini, saya ambil kesimpulan buat diri saya sendiri bahwa kekuatan sebuah karya bisa sampai mengidentifikasi kehidupan seseorang. I see. Nah, itu kan sebenarnya dimulai dari mimpi yang kita proses di sini. Waktu kita memelihara mimpi itu, ya jangan kaget kalau misalnya orang nanti akan berdampak ke orang-orang itu. Tapi jangan juga berharap bahwa waktunya tuh sekarang.
Ya nggak bisa dong. Betul. Nggak bisa gitu. Maksudnya, Jadi memang buat sobatku, sobat negeriku semuanya. Jadi kalau kita mau fokus harus punya tujuan dulu nih. Kita mau bawa kemana? Kita mau karir gitu toh. Kalau misalnya sudah tahu tujuan, pasti prosesnya akan enak. Betul. Even nggak enak pun kita akan tetap enjoy. Iya, gitu. betul. Karena kita akan lihatnya tuh one step ahead gitu. Kita nggak akan lihat realita yang di depan. Kita akan tetap lihat sesuatu yang jauh. Ini nggak pasti baik. Pasti ujungnya baik nih. Pasti ujungnya baik gitu. Balik lagi nih Kak. Jadi Kakak bilang Kakak punya momen emas itu kemarin di PON 20 kemarin toh. Ya. Kira-kira kemarin itu kan Kakak nyanyi dan Kakak Michael J. Mirena. Betul. Terus dan Kakak Noella juga Om toh. Edo. Iya, aduh, itu musisi-musisi keren dari Papua. Yes, tuh. sangat Gimana tuh keren. kira-kira kesannya seperti apa pada saat momen Oktober tahun lalu tuh? Kesannya bersyukur karena gini, ya sudah pasti IO PON akan melibatkan banyak musisi-musisi Papua gitu. Tapi yang paling terharunya adalah bahwa kita semua sama-sama seniman Papua berkumpul dalam satu acara yang sangat besar, yang membuat kita punya satu tujuan bahwa kita punya dedikasi yang tinggi untuk mengangkat harkat martabat orang-orang Papua dengan caranya kita. Betul. Berkarya, menampilkan sesuatu yang terbaik yang kita bisa gitu. Ya ini satu momentum yang besar yang dimana kita semua seniman Papua berkumpul untuk mendedikasikan satu hal itu. Karena saya percaya bahwa semua seniman atau mungkin semua orang-orang Papua pasti punya di dalam hatinya punya satu motivasi untuk saya bisa bikin sesuatu apa buat Papua. Iya betul. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin Yuliana sama juga atau enggak. Papua. Iya itu lagi tapi maksudnya kan nggak tahu. Kalau saya sih saya punya keyakinan itu karena meskipun saya ada di sini, cuma saya punya hati tetap ke sana gitu. Kenapa? Karena Papua jadi salah satu alasan terbesar saya kenapa saya tetap berkarya di sini. Iya. Berkarya di sini bukan berarti untuk saya melupakan Papua. Itu salah. Kenapa? Karena waktu kita mau berkarya dimanapun kita berkarya, tetap kan semuanya ada di dalam nih. Semua kan dinilainya di dalam kita. Ya terserah orang lain mau bilang apa. Kau tidak pernah logat baru. Kau tidak kasih aksesoris. Ya terserah. Itu orang mau nilai itu silakan. Tapi kan kau tidak tahu saya punya dalam. Saya punya dalam hati itu adalah saya punya dedikasi untuk saya bikin apa buat Papua. Iya betul. Cinta Papua kan masih macam-macam. Macam-macam. Ada yang memang orang maksudnya teman-teman kita kayak Kakak Miki semua dengan aksesoris gini-gini. Kalau saya mungkin saya ya dengan sapu karya, dengan sapu lagu-lagu, dengan saya punya lirik, saya punya nada. Tapi itu semua kan saya bikin salah satu alasan yang terbesar buat Papua. Iya. Tenang saja Kakak. Dong lihat Kakak muka dong selalu ini Papua. Kan Lihat gitu. muka ya. Iya, tapi kira-kira nih setelah dari PON itu ada hal-hal menarik lainnya kan tidak? Maksudnya menarik dalam arti PON Papua ini kemarin Kakak tampil, terus apakah ada efek begitu yang akhirnya Kakak terima gitu? Ya saya jadi bisa kenal orang-orang baru sih gitu, dan saya justru jadi bisa berhubungan dengan banyak teman-teman dan musisi-musisi yang buat saya waduh, saya sangat beruntung bisa kenal seperti contohnya Mas Andi Rianto gitu. Mas Andi waktu itu mungkin cerita sedikit fun fact. Satu lagu di PON itu Mas Andi dengan humbleness-nya dia memberikan saya kepercayaan untuk mengaransemen satu lagu. Wow. Jadi buat saya kayak ini iya ingat lagu Papua Dalam Cinta. Itu iya. Mas Andi sendiri yang bilang, Albert tolong ya lagunya di aransemen gitu. Waduh. Oke Mas, siap. Wah itu benar-benar yang nggak tidur, kerjain gitu. Salah satu ketekunan juga untuk Betul. Ini loh anak Papua diberikan kesempatan dan tanggung jawab. Diberikan kepercayaan untuk membuat sebuah karya. Dan itu kan sesuatu yang mahal gitu. Dan sampai akhirnya Mas Andi Rianto juga dengan baik hatinya dia mau terlibat dalam single saya yang terbaru juga gitu. Jadi kayak wah
seneng banget. Maksudnya bisa justru momen PON Papua itu jadi akhirnya buat saya bisa kenal banyak relasi dan banyak orang-orang seniman-seniman juga gitu. Tapi itu kan seniman atau musisi di nasional begitu Kak. Ya. Kita kalau ngomongin karya nih, Kakak lihat sekarang tuh kan banyak sekali anak-anak Papua yang bikin lagu nih luar biasa. Ada yang rap, ada ya hip hop. Ya hip hop kan. Hip-hop. Maksudnya banyak sekali akhirnya kita tuh melihat bahwa oh ternyata anak-anak Papua nih potensi luar biasa di dunia bermusik gitu. Kalau Kakak sendiri bagaimana nih menilai anak-anak muda sekarang dong punya karya-karya di Papua? Wah, anak-anak muda di Papua tuh sekarang sudah sangat apa ya, pintar. Maksudnya harus jujur bahwa mereka jauh lebih berkembang. Padahal mereka tidak tinggal di sini, tidak tinggal di ibu kota. Mereka tetap di sana gitu. Tapi dengan teknologi yang ada yang mereka punya apa adanya, mereka tetap bisa berkarya. Dan itu kan harusnya jadi satu motivasi yang besar. Saya kenal banyak anak-anak muda di sana. Yang memproduksi semua karyanya mereka semua serba sendiri, dari produksi sampai distribusi digital, masukin karya mereka ke digital platform, itu mereka semua bikin sendiri. Dengan ya maksudnya thanks to internet, dimana akhirnya kita semua jadi bisa memamerkan karya-karya kita semua di dunia digital. Jadi akhirnya ketahuan bahwa talentnya orang-orang Papua, apalagi anak-anak muda Papua tuh punya potensi yang sangat besar gitu. Jadi senang sekali. Bahkan saya pernah kolaborasi juga 1-2 lagu sama teman-teman yang ada di sana. Dan apa ya, melihat mereka dengan musikalitas yang mereka punya, buat saya yakin sih bahwa Papua tuh justru untuk musik sangat-sangat berpotensi besar untuk berkembang. Iya, tapi tidak hanya musik sih sebenarnya. Tidak hanya musik. Itu memang maksudnya seni dan budaya sebenarnya. Kita tuh sebenarnya memang bagus di seni budaya. Nah, cuma apakah seni dan budaya itu membudaya sampai itu tadi di orang tua, sampai di kita ke rumah, kita bicara, kita ngomong, kita bicara tentang sejarah, kita bawa orang tua dulu, siapa yang bikin tifa, siapa yang bikin alat-alat musik misalnya, atau siapa yang tari ini opa dari mana, maksudnya ini tete dari mana, ini nenek dari mana. Iya betul tuh. Justru itu bapak-bapak, mama-mama yang nonton, mari dengar supaya kalau anak-anak dong mau berkarya apa tuh harusnya didukung begitu. Sangat. Dia bilang, kamu stop gue ngapa nih? Iya. Ya maksudnya ini kan adalah perjuangan dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Ya. Gitu, nanti pemerintah yang akan membantu untuk memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, tapi dari masyarakatnya juga membentuk atau membudayakan budaya tersebut. Betul. Begitu. Waduh, ini Jara dan kakak ini harus depan mama dan bapak boleh nih. Nah, kalau begitu sekarang tuh hal apa yang menurut kakak penting begitu untuk anak-anak muda, terutama kitong-kitong yang masih mengejar cita-cita begitu. Kira-kira menurut kakak bagaimana nih? Kira-kira kitong ke depan harus bagaimana untuk dong yang mungkin berkarya dari dalam gitu? Iya, yang dari Papua ya. Buat saya kolaborasi itu penting. Justru dengan adanya kolaborasi dan bersinergi gitu ya, justru membuat kita malah semakin kuat dalam karya, dalam kualitas bermusik. Misalnya saya dari orang musik gitu ya, justru semakin kita membuat sebuah budaya yang bagus untuk memajukan seni dan budaya di Papua, itu salah satu kuncinya ya kolaborasi gitu, satu dengan yang lain berkolaborasi. Misalnya musik hip hop, tapi di depan yang nari Yospan, itu kolaborasi kan. Akhirnya membentuk sebuah budaya baru, dan akhirnya membentuk sebuah tren baru gitu. Justru gini, budaya itu kan apa yang dilakukan orang-orang dahulu, ya kan. Nah, cuma kan mungkin mereka saat ini sudah tidak ada. Yang kita lakukan sekarang apa? Buat budaya baru. Bukan hanya mempertahankan ya, tapi dengan apa yang kita punya sekarang,
lalu kita lihat sejarah yang ada di belakang, membuat kita nanti untuk bisa melakukan sesuatu yang di depan kan. Jadi sebenarnya timelinenya tuh adalah lihat dulu yang di belakang, apa yang udah pernah terjadi di belakang, lihat sekarang, baru kita bisa lihat ke depan kita mau bikin apa. Betul sekali. Tapi Itu jangan saya punya perspektif ya. Tapi jangan meninggalkan budaya juga. Jangan meninggalkan budaya. Culture itu kan Betul, itu yang saya bilang tadi bahwa sejarah tuh penting. Ya, kenapa kayak misalnya tadi lagu lagu Apuse. Apuse. Lagu Apuse diciptakan ternyata oleh kita punya bapak sendiri, kita punya tete sendiri almarhum yang baru beberapa waktu yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Bapak Korinus ya, Mandosir gitu. Nah, kita tahu kehidupan, kita belajar orang ini sebenarnya dia siapa, dia dari mana, kenapa dia buat lagu Apuse, apa alasannya dia buat lagu Apuse. Nah itu kan penting toh, itu jadi sesuatu yang penting, itu jadi pelajaran, baru kita renungkan, baru abis itu dengan apa yang kita punya kita proyeksikan ke depan bagaimana. Kan begitu. Betul. Jadi mungkin bisa diaransemen lagi dengan seperti itu style contohnya kayak tadi. Kak Albert tadi. Seperti itu contohnya tadi. Menarik sekali. Kakak luar biasa sekali. Saya senang sekali ngobrol dengan kakak sore hari ini, siang hari ini, pagi hari ini. Seluruh waktu ya. Nah ini sebelum kita tutup kakak, tolong kak kasih motivasi untuk sobat negeriku yang sedang menyaksikan. Siap. Sebagai anak Papua yang saat ini sedang berkarya, yang sedang memperjuangkan nama Papua. Siap. Master di mana nih? Master yang ini. Oh iya. Buat teman-teman semua, saya punya kakak, saya punya adik yang yang ada di Papua atau maupun yang ada di seluruh dunia. Berkarya mungkin saya lihat sebagai seorang musisi. Mari kita sama-sama berkarya. Kita bisa punya passion yang besar dalam kita punya karya. Itu dia punya kacamata kecil, itu dia punya lensa kecilnya, itu dia punya small picture-nya, tapi big picture-nya adalah kita mau bikin sesuatu buat Papua. Caranya itu adalah kita berkarya. Jadi buat saya, mari kita kolaborasi, kita bisa maksimal dan excellent dalam kita punya karya apapun. Ini nggak bicara tentang musik, ini bicara dalam semuanya. Bahkan mungkin teman-teman yang ada di korporat itu dari semua effort, dari semua usaha teman-teman itu semua itu punya big picture bahwa itu bikin sesuatu untuk kita punya tanah, kita punya kampung gitu, kita punya tanah Papua ini. Jadi saya cuma mau encourage, yuk mari kita berkarya dengan baik, berkarya dengan maksimal, karena karya itu bicaranya bicaranya tuh legacy, apa yang kita mau turunkan untuk generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya akan lihat bagaimana generasi sebelumnya, bagaimana apa yang dong buat waktu itu, apa yang kita buat saat ini. Itu yang akan jadi legacy buat generasi selanjutnya. Itu sih. Luar biasa. Sekali lagi ya, turunkan ego. Turunkan ego, mari sama-sama berkarya untuk Papua gitu. Kolaborasi. Dari dalam, dari luar, kita semua harus berkarya untuk Papua begitu. Betul. Jadi jangan melihat desu ini jadi jangan sudah. Padahal rada kita semua sama, kita semua harus berkarya untuk Papua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Esek. Oke, sobat negeriku, kira-kira seperti itu ya tadi percakapan dan ngobrol-ngobrol sama Kak Albert Fakdawer. Terus nonton Torang Bacarita, saya Yuliana Panataba dan saya Albert Fakdawer. Yuk kita sama-sama lihat persembahan terakhir dari Kakak Albert untuk seluruh sahabat negeriku. Silakan. Lebih dari 1000 senja kita telah bersama dalam kedamaian cinta. Kamu, aku, kita takkan mampu berjauh-jauhan. Kamu dan aku satu. Selalu terbuai dirimu bagai canduku.
cuma ku kecup keningmu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go, hanyalah dirimu. Takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Tetap abadi. Keningmu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go, hanyalah dirimu. Takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Baby, I want you, ku kecup keningmu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go, hanyalah dirimu. Takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Tetap